Soalnya gini ya, Iya. kalau saya memang lewat jalan raya, tidak menghargai dengan bapak, rumah bapak. Yang namanya jalan raya ini tetap namanya jalan Ya, raya. ya tapi kan tidak ada rumah ini Pak. Ya. Jangan bikin masalah dengan saya. gitu kamu. Nggak boleh gitu. Apa kabar Sobat Siki TV? Kali ini saya akan memberikan sebuah peristiwa yang menarik yang terjadi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya ambil beritanya dari Dewata Pos, yaitu ketika seorang warga itu memaksa membuka portal yang dijaga pecalang pada saat Hari Raya Nyepi di Kabupaten Buleleng. Coba kita cek fotonya. Nah, ini yang menjadi tersangka. Orang yang memakai baju loreng ya, kaos loreng putung, kemudian memakai topi hijau. Nah, bisa dipastikan orang ini bukan penganut Hindu Bali, karena kalau penganut Hindu Bali pasti tidak akan melakukan ini. Mereka tahu istilahnya kewajiban dan haknya selama Hari Raya Nyepi. Kita cek dulu lead beritanya. Jadi bermula ketika puluhan warga yang diketahui dari desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerogak memaksa masuk ke kawasan Taman Nasional Bali Barat pada saat Hari Raya Nyepi. Bahkan seorang warga dengan menggunakan kaos loreng memaksa membuka portal pintu masuk Sagara Rupek yang dijaga sejumlah pecalang. Dengan membuka langsung ikatan tali dan mempersilahkan puluhan orang dengan sepeda motor dan mobil masuk ke kawasan Taman Nasional Bali Barat. Ya. Jadi pada saat riwayat Nyepi tersebut, sejumlah warga desa dari Sumber Kelampok ini ingin memasuki kawasan nasional. Ya, kadang kan pada saat itu hari libur gitu kan, jadi mereka ingin istilahnya berwisata keluarga atau gimana. Dan menurut informasi di sini, selama bertahun-tahun memang mereka sudah melakukan itu, tapi pemuka adat di desa tersebut sudah menetapkan bahwa mulai tahun ini pelaksanaan Hari Raya Nyepi harus lebih sakral. Jadi aksi buka portal yang dilakukan oleh warga yang dijaga pecalang ya pada 22 Maret 2003 diawali dengan ketegangan di desa Tegal Bunder, kawasan TNBB, pintu masuk Sagara Rupak. Pecalang adat yang melakukan penjagaan pintu tersebut melarang warga untuk masuk, bahkan warga terus bertambah, bahkan himbauan yang dilakukan oleh pecalang tidak digubris ya. Jadi para pengunjung Taman Nasional ini tidak menghiraukan himbauan dari pecalang ya. Bahkan sampai salah seorang pecalang itu mengatakan kepada para warga yang akan masuk itu ya, mohon dengan hormat saling toleransi. Saya mengharap kegiatan-kegiatan yang semacam ini memang dari dulu. Sekarang ada penegasan, tidak boleh, mohon kesadarannya. Kalau besok tidak masalah, tegas seorang pecalang adat Sumber Kelampok ya. Kalau kita perhatikan kalimat ini ya, ada sebuah kerendahan hati dan solusi bijak dari para pecalang ini. Mereka tidak melakukan kekerasan atau memaksa dengan kekerasan terhadap sejumlah orang yang ingin memaksakan diri. Tapi ternyata ini tidak digubris oleh mereka. Bahkan salah seorang dari mereka itu maju dan membuka ikatan itu dengan paksa ya. Jadi ini beritanya ya, keterangan beritanya ya. Meski dihimbau dan diharapkan untuk kembali ke rumah masing-masing, mengingat masih dilakukan rangkaian hari suci Nyepi, namun warga tetap bertahan. Bahkan seorang warga langsung buka portal yang dijaga pecalang itu. Ya. Nah, ini seorang tersangka ini yang ketika diminta keterangan ya oleh ini ucapan tersangka pada saat dia membuka paksa tali portal itu. Ya. Dia mengatakan seperti ini, saya mencoba buka, ini kayak demo, karena tidak musim lagi demo, hargai masyarakat. Ayo satu persatu masuk, tidak ada yang melarang, walau Bapak Kapolda, Bapak Polisi ke sini, biar tidak ramai di sini, kata warga yang berpakaian celana pendek biru dan berkaos loreng tentara. Jadi tersangka ini kayak menantang para pecalang itu, tidak
menggubris himbauan para pecalang bahwa sebaiknya mereka pulang ke rumah ya, menghargai ritual adat atau ritual agama Hindu yang sedang dilakukan. Tapi kayaknya malah justru dia menantang membuka dengan paksa. Ya bersyukur aja para pecalang yang menjaga pintu portal tidak melakukan kekerasan. Apa jadinya apabila mereka melakukan kekerasan, apa tidak akan menimbulkan apa istilahnya impact atau dampak yang negatif ya. Ini yang menarik ya. Meskipun para pecalang ini merasa dinista atau dihina atau merasa diremehkan, tapi mereka tidak marah. Ini saya salut dengan para pecalang yang menjaga portal tersebut ya. Mereka tidak terbawa emosi gitu ya. Meskipun begitu, mereka melaporkan kepada kepala dusun ya, kepala adat di desa Sumber Kelampok ya. Jadi di akhir berita, paragraf terakhir ditulis begini ya. Pasca dibukanya portal masuk tersebut, jumlah aparat desa dan aparat keamanan langsung turun tangan untuk meredam peristiwa yang terjadi. Bahkan sejumlah warga telah kembali ke rumah masing-masing, termasuk warga yang telah berada di pesisir Segara Rupek. Ya untungnya aparat keamanan dan aparat desa bertindak cepat ya, mengamankan 2 tersangka yang membuka paksa portal tersebut. Kita lihat bagaimana reaksi dari 2 tersangka tersebut pasca kejadian itu ya. Ya, ini ada beritanya juga dari Dewata Pos ya. Akhirnya pelaku terduga penodaan Hari Raya Nyepi minta maaf. Nasibnya menunggu paruman desa adat. Ini adalah foto profil dari orang yang tadi membuka dengan paksa portal menuju Taman Nasional Bali Barat ya. Tiba-tiba mereka menggunakan baju yang agamis ya. Artinya kalau kita lihat bajunya, mereka ini memang bukan pemeluk Hindu Bali ya. Ya kita tahulah ya, kelakuan orang seperti ini memang merasa menang sendiri atau mereka merasa hebat ya. Kadang-kadang tidak menghiraukan tatanan atau aturan-aturan yang ada. Bahkan aturan hukum pun mereka langgar gitu ya. Coba kita lihat beritanya kayak apa. Jadi 2 oknum warga desa Sumber Kelampok yang diduga melakukan penodaan hari suci Nyepi, yaitu Zaini dan Muhammad Rasyad, Kamis 23 Maret meminta maaf usai dilakukan mediasi di Mapolsek Geroka. Namun demikian, nasib kedua orang tersebut masih menunggu hasil paruman desa adat ya. Jadi kita cek seperti apa pernyataan dari 2 orang ini ya. Jadi Zaini salah satu tersangka pelaku penodaan Hari Raya Nyepi itu meminta maaf ya. Dia mengatakan begini, mohon maaf, beribu-ribu maaf atas kesalahan kemarin karena kalau nggak gitu masyarakat banyak di sana sehingga saya mengambil inisiatif membuka portal itu. Saya orang awam biasa, tidak tahu apa-apa, tidak pegang ijazah. Saya meminta maaf pada Pak Mekto, Pak Kelian, Pak Pecalang dan kepada masyarakat Sumber Kelampok. Saya meminta maaf. Ya kalau kita perhatikan ya, aksi 2 orang itu seperti superhero atau pahlawan kesiangan ya. Mereka dengan alasan yang tidak masuk akal juga. Itu memang berkumpul masyarakat yang ingin masuk ke Taman Nasional Bali Barat. Ya kalau kita perhatikan mereka yang ingin masuk itu pastinya bukan pemeluk agama Hindu Bali. Ya kalau mereka pemeluk agama Hindu Bali pastinya tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh adat setempat. Nah, ya meskipun masyarakat desa adat Sumber Kelampok itu memaafkan ya, tapi kabarnya mereka mohon juga agar para tersangka tersebut tetap diproses secara hukum. Nah, ya kita lanjutan beritanya ya. Jadi masih dari Dewata Pos ya. Jadi ini pemuka adat desa Sumber Kelampok akhirnya sepakati proses hukum tetap berlanjut ya.
Ya, mestinya memang harus diproses hukum ya orang-orang seperti ini ya. Kalau enggak akan menjadi belagu atau mereka merasa hebat atau merasa lebih tinggi, superior dibandingkan yang lain. Dan di lain waktu bisa aja mereka akan mengulang hal yang sama karena merasa kebal hukum ya. Ya, jadi di sini di lead-nya itu ditulis seperti ini. Singaraja ya. Dugaan penodaan hari suci Nyepi yang dilakukan 20 warga desa berkelompok Jumat 24 Maret 2023 disikapi masyarakat melalui sebuah paruman adat desa berkelompok yang dipimpin langsung oleh Kelian Desa Adat Jero Putu Artana. Ya. Jadi dalam pertemuan tersebut disepakati 3 hal ya. Yang pertama, permintaan maaf itu diterima oleh mereka. Kemudian untuk proses hukum di kepolisian ya, atau penegakan hukum tetap harus dilanjutkan. Nah, yang ketiga yang menarik ya, para pemuka adat desa berkelompok itu tidak memaksakan mereka harus dihukum, tapi mereka menghargai apapun keputusan dari para penegak hukum, mereka terima dengan lapang dada. Ya, saya jadi teringat ketika peristiwa yang hampir mirip ya di Tanjung Balai, Sumatera Utara, ketika seorang ibu bernama Meliana disangka melakukan penodaan agama gara-gara meminta pengurus masjid mengecilkan suara adzan. Tapi justru si ibu ini diseret ke pengadilan dan bahkan dihukum kalau nggak salah berapa tahun gitu ya, 5 tahun atau 6 tahun, tapi akhirnya berkurang setelah di tingkat banding ya. Ya kalau kita perhatikan di sini terlihat bahwa pemuka adat di Bali ini bijaksana banget ya. Mereka tidak memaksakan keinginan atau memaksakan agar polisi atau penegak hukum itu mempidanakan dua tersangka tersebut. Ini yang menarik ya, menurut saya patut dicontoh bagaimana mereka meskipun disakiti ya, meskipun mereka yang rugi atau meskipun mereka yang diremehkan atau dihina atau didista, mereka tidak marah. Apakah itu bisa terjadi pada masyarakat, kelompok masyarakat yang lain? Ya kita tahulah ya. Ya meskipun pemuka adat desa berkelompok itu tidak memaksakan proses hukum, tapi sebuah ormas Hindu di Bali mendorong proses Buleleng tuntaskan dugaan penodaan hari suci Nyepi di Sumber Kelompok ya. Ini adalah fotonya ketika mereka beraudiensi di Mapolres ya. Jadi terkait dengan dugaan penodaan hari suci Nyepi di Desa Sumber Kelompok, Kecamatan Grogak Buleleng, agar diselesaikan secara hukum sehingga Yayasan Ksatria Kris Bali pada tanggal 23 Maret 2003 langsung datangi Mapolres Buleleng untuk mendorong kepolisian menuntaskan masalah yang melibatkan 2 oknum warga desa Sumber Kelompok ya. Jadi ketua wilayah YKBP Buleleng Ngurah Gade mengatakan kedatangan Yayasan Ksatria Kris Bali untuk menanyakan langsung ke Polres dan meminta agar terus dilanjutkan. Agar kasus terus dilanjutkan ya. Informasi terakhir, para terduga yang membuka portal secara paksa masih ditahan dan menunggu hasil paruman adat seperti apa akan keputusan warga adat, ungkap Ajik Ngurah Gading. Nah, di sini YKKB juga berharap agar peristiwa yang terjadi saat umat Hindu melaksanakan Hari Suci Nyepi untuk menjadi perhatian serius kepolisian termasuk desa adat Sumber Kelompok ya. Jadi harapan kami Pak Jero, Bendesa dan para warga memberikan sanksi berat dengan proses hukum biar tetap berjalan agar tidak ada lagi seperti ini di tanah Bali. Artinya ketika ada yang melanggar sampai melawan bisa dipidanakan tegasnya. Ya mestinya memang begitu ya. Jadi itu adalah himbauan yang
bijak menurut saya. Ya, semoga Mas Ikan bermanfaat.